Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Kak Dika. Seperti biasa, di sini Kak Dika akan membawakan sebuah cerita. Dan cerita yang akan Kak Dika bawakan kali ini merupakan cerita dari lomba sayembara cerpen anak kisah bumi yang diadakan oleh Sayur Kendal. Nah, bagi teman-teman semua yang mau belanja, khususnya yang bagi daerah Jakarta, bisa cek langsung ke Instagram @sayurkendal atau ada di Tokopedia dan Shopee Sayur Kendal. Nah, cerita yang akan Kak Dika bawakan kali ini berjudul Beruang Madu Pemilah Sampah, karya dari Maulidiah Utami. Udah penasaran sama ceritanya kayak gimana? Ayo langsung aja ke ceritanya. Langit biru cerah, sungguh menawan. Matahari sore bersinar hangat ditambah kesiur angin yang sejuk membuat seekor anak beruang madu enggan bangun dari tidurnya. Penduduk hutan yang biasanya menyapa anak beruang madu tersebut Bira. Di hutan tempat tinggal Bira, tak ada yang berani membangunkannya kecuali kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka telah lama tiada. "Bira, bangun!" seru sebuah suara dari dekat telinganya. Bira terbangun kaget. Ia hampir jatuh dari pohon yang menjadi tempat tidurnya. Bira kesal, namun ia tahan demi melihat wajah tua kesayangannya. "Nenek, kapan tiba?" Bira bangkit dan memeluk nenek beruang. "Sudah 10 menit yang lalu. Ayo sayang, saatnya buang sampah, jangan lupa memilahnya seperti biasa." Bira pun melangkah gontai turun dari dahan mengikuti neneknya. Nenek beruang pergi ke dapur, sebuah gua kecil yang menjadi tempat persediaan makanan Bira. Ia lantas menuang madu yang dibawanya dari hutan sebelah ke dalam kendi. Ia lihat hanya ada satu tong sampah. Nenek beruang kemudian mengambil tong sampah baru. Kini ada 2 tong sampah di dapur Bira. Nenek beruang lalu memasukkan kaleng bekas madu ke dalam tong sampah yang masih kosong. "Nek, mengapa kita harus memilah sampah?" tanya Bira yang sejak tadi mengamati neneknya. "Coba kamu pilih dulu sampahnya," perintah nenek beruang sambil tersenyum menatap Bira. Bira memilah sampah dengan malas. "Mengapa sih harus memilah sampah? Mengapa tidak disatukan saja? Kan lebih praktis," pikir Bira masih dipenuhi tanda tanya. Selama ini ia selalu menuruti perkataan neneknya tanpa bertanya. "Jadilah anak baik dan turuti segala perkataan nenekmu." Begitulah pesan terakhir ibu Bira pada Bira. Sampah hari ini tidak banyak. Bira telah selesai memilah sampah. Bira pun menanti jawaban dari neneknya. Nenek beruang tidak menjawab pertanyaan Bira, malah mengajaknya keluar sambil membawa 2 tong tadi. Bira mengikuti nenek beruang dan mengulurkan tangan menawarkan bantuan. Nenek beruang memberikan 1 tong sampah pada Bira dan berterima kasih. Bira membalas dengan senyuman. Nenek beruang dan Bira sampai di tengah hutan. Tanahnya kosong, tidak ada rerumputan. Nenek beruang mulai menggali tanah menggunakan cakarnya. Ia buat 2 buah lubang dengan jarak 3 langkah kakinya. Ia masukkan botol-botol plastik dan kaleng ke dalam lubang pertama. "Coba sayang, kamu taruh sampah kulit biji-biji ini di lubang kedua. Lalu timbun dengan tanah, ya," perintah nenek beruang. "Baik, Nek." Bira menuruti perintah neneknya setelah selesai. Nenek beruang lalu menandai kedua lubang tersebut dengan kayu yang berbeda. "Mengapa kita menanam sampah, Nek? Apakah nanti akan tumbuh pohon emas?" Mata Bira berbinar membayangkan 2 tangannya menggenggam emas. Nenek beruang tersenyum simpul melihat wajah lucu cucunya yang semakin besar tersebut. "Bersabarlah Bira, kamu akan menemukan jawabannya seminggu lagi," jawab nenek beruang. Seminggu berlalu, nenek beruang kembali mengunjungi Bira. Mereka lalu pergi ke tempat di mana mereka menanam sampah. Di tengah perjalanan terdengar teriakan parau dari sungai kecil di pinggir hutan. Nenek beruang mengajak Bira mampir ke sungai tersebut. Di atas permukaan air, tampak seekor ikan besar. Ikan tersebut terus berkecipak dan terlihat sesuatu di mulutnya. Melihat Bira dan nenek beruang, si ikan memberanikan diri berenang ke tepian mengharapkan pertolongan. "Kasihan sekali, Nek, ada sesuatu yang tersangkut di dalam mulutnya," ujar Bira pada neneknya. "Iya, sepertinya itu sampah plastik bekas masker yang dipakai manusia." Nenek beruang berusaha menarik masker dengan cakarnya. Sampah masker tersebut berhasil dikeluarkan dari mulut si ikan. "Terima kasih banyak kawan," balas si ikan yang kini dapat bernapas lega. Nenek beruang tersenyum dan mengajak Bira melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, nenek beruang melewati jalur yang berbeda. Ia mengajak Bira ke tempat pembuangan akhir sampah.
Bira baru sadar semenjak tadi neneknya itu memegang sampah masker. Bira tak habis pikir, neneknya bahkan repot-repot membawa sampah tersebut untuk dibuang ke tempat pembuangan. Nenek rajin sekali, ucap Bira dalam hati. Bira dan neneknya kini telah sampai pada tujuan akhir mereka. Nenek beruang mulai menggali lubang pertama. Lihat Bira, botol dan kaleng ini masih utuh. Iya Nek, apa gunanya kita tanam? Bira bertanya tidak mengerti. Coba kamu bayangkan ketika ditanam saja sampah-sampah ini tetap ada, bagaimana jika terletak sembarangan di lantai hutan? Sampah-sampah ini tidak akan menghilang, bukan? Kamu tahu kenapa sayang? Karena sampah ini terbuat dari bahan-bahan yang sulit terurai, lanjut si nenek beruang. Bira masih berusaha mencerna perkataan neneknya. Melihat ekspresi Bira yang masih bingung, nenek beruang kembali bertanya pada Bira, cacing tanah dan semut, apa kamu tidak ingin melihat mereka tinggal di hutan ini 20 tahun lagi? Begitupun cucu-cucu kamu nanti. Tentu saja mau, Nek. Bira menjawab mantap pertanyaan nenek beruang. Nenek beruang melanjutkan, nah, sampah-sampah jenis ini juga dapat merusak tanah. Lalu pohon-pohon menjadi sulit tumbuh. Keberadaan teman-teman kita yang tinggal di dalam tanah dan di pohon juga dapat terus menurun. Bira mulai memahami apa yang disampaikan nenek beruang. Namun ia masih penasaran. Bagaimana dengan sampah masker tadi, Nek? Tanya Bira. Sama, itu juga sampah anorganik. Sampah-sampah tersebut bisa membuat tanah, air, dan bahkan udara yang kita hirup di hutan ini tercemar. Misalnya, ketika sampah tersebut ditimbun atau dibakar, jawab nenek beruang. Apakah itu sebabnya aku sering batuk-batuk, Nek? Kalau ada yang bakar sampah, asapnya pun hitam dan baunya tak enak. Bira kembali bertanya. Betul sekali, itu karena sampahnya tidak dipilah sayang. Plastik yang dibakar akan mengandung racun dan berbahaya bagi kesehatan. Yuk kita lihat lubang berikutnya. Sesampainya di lubang kedua, tampak beberapa tunas kecil muncul di atas permukaan tanah. Wah, apakah itu pohon emas? Bira bertanya dengan raut wajah yang antusias. Ini bukan pohon emas sayang, ini adalah tunas pohon jeruk dan jambu yang berasal dari sampah biji-bijian, jawab nenek beruang. Bira sedikit kecewa. Nenek beruang kembali menjelaskan. Sampah yang berasal dari makhluk hidup ini merupakan sampah organik, Bira. Beda dengan sampah anorganik. Sampah-sampah ini bisa terurai dengan bantuan hewan tanah. Seperti semut dan cacing tanah tadi, Nek, tanya si Bira. Benar, sampah-sampah tersebut dimakan oleh mereka. Cacing tanah menjadi banyak. Tanah pun menjadi subur. Itulah sebabnya banyak manusia yang memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk. Lalu, untuk apa tunas-tunas ini, Nek? Tanya Bira yang selalu kritis. Nenek beruang kemudian mengambil kaleng bekas, lantas mengisinya dengan tanah. Ia pindahkan tunas-tunas tanaman ke dalam kaleng lalu menyerahkan pada Bira. Berjanjilah, kamu akan merawat tanaman ini, Bira. Ketika tunas ini besar, kamu dapat mengerikkannya ke tanah dan ketika saatnya berbuah, kamu dapat menikmatinya bersama teman-temanmu di hutan ini. Pinta nenek beruang. Semakin banyak tanaman yang kamu tanam, semakin banyak pula pohon di hutan ini. Para lebah madu pun akan berdatangan, menyenangkan bukan? Tambah nenek beruang. Tatapan hangat mata nenek beruang membuat Bira mengangguk dan menerima kaleng tersebut. Bira bahkan kagum 4 kali pada neneknya. Kalau begitu, botol-botol plastik itu akan aku jadikan pot juga ya, Nek? Bira menunjuk sampah botol-botol plastik. Boleh. Kamu dapat memanfaatkannya menjadi tempat sesuatu atau apapun yang bisa kamu gunakan lagi, balas nenek beruang. Bira kini mengerti alasannya harus memilah sampah. Pertanyaan yang mengusiknya sejak seminggu lalu telah terjawab. Bira mungkin tidak mendapatkan pohon emas, tapi Bira mendapatkan pemikiran yang lebih berharga daripada emas. Membayangkan hutan yang dicintainya kotor, penuh tumpukan kaleng dan botol plastik, membuatnya bergidik. Membayangkan ikan-ikan di lautan dan sungai mati dengan perut berisi sampah masker membuatnya melangsa. Besok aku akan mengajak monyet, tupai, dan penduduk hutan lainnya untuk selalu memilah sampah. Dalam hati Bira berjanji. Anak beruang madu itu berharap ia masih dapat menikmati udara bersih dan lingkungan yang asri bersama cucu-cucunya nanti. Begitulah akhir dari kisah beruang madu pemilah sampah. Nenek beruang menutup ceritanya. Seketika si pendengar turun dari pohon mereka. Nenek beruang pun mengikutinya. Hei, mau kemana kamu Beri sayang? Tanya nenek beruang pada cucunya. Mau mengambil sampah plastik. Tadi aku buang sembarangan, Nek, jawab anak beruang madu tersebut.
Dira terharu. Berry, cucunya yang pemalas itu, bisa memetik hikmah dari kisahnya 20 tahun lalu. Wah, ini ceritanya keren banget teman-teman. Dan itulah akhir dari kisah Beruang Madu Pemilah Sampah. Nah, hikmah yang dapat adik-adik ambil dari cerita ini adalah kita itu harus pandai-pandai memilah sampah. Kenapa? Karena sampah di sini ternyata terbagi menjadi dua. Ada anorganik dan ada organik. Sampah plastik termasuk ke sampah anorganik yang susah terurai oleh tanah, sedangkan sampah sayuran atau sampah bekas buah-buahan dan yang lainnya itu adalah termasuk sampah organik yang mendapat dengan mudah terurai oleh tanah dan menjadikan tanah itu subur. Nanti boleh diperhatikan ya oleh adik-adik semua di rumah untuk memilah-milah sampah yang ada. Begitu aja untuk episode kali ini. Kakak harap adik-adik semuanya dapat mengambil makna dari cerita ini dan tidak lupa menerapkannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!